Waduh, masih banyak nih stok bang. Banyak pasti. Bang Kimpo nih di Tangsel mengembangbiakan jagung warna ungu dan juga jagung pelangi. Ukurannya sama sama jagung biasa ya. Ini bentuk sempurnanya dari jagung warna ungu ya. Nanamnya lebih cepat bang ya? Lebih cepat. Lebih cepat daripada jagung biasa. Nah ini ngomong-ngomong bang, bibitnya berapaan sih bang? Keren banget nih. Gua nyobain pertama kali nyobain jagung warnanya ungu. Digigitnya kenyal. Ya. Abang bertani, hasilnya kagak dijual. Nah abang dapat bahagianya dari mana bang? Kata Allah kan kalau seandainya kita mau ngasih siapapun, kasihlah yang terbaik, yang kita sayang, yang kita rawat. Tapi abang sebelum bertani dulu mudanya ngapain bang? Jadi preman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bang, seumur hidup saya baru nih bang ngerasain jagung warnanya begini bang. Ini bukan dikasih pewarna kan? Bukan dong. Emang dari buahnya begini kan? Iya. Ini namanya jagung apa dibilang sini? Ungu. Jagung ungu. Oh iya. Ini emang dari bibitnya begini? Emang dari bibitnya. Dapat bibitnya di mana nih bang? Saya beli di online. Oh beli di online ya? Tapi tumbuh di sini? Alhamdulillah. Udah ada hasilnya, ini kan udah bisa dimakan. Iya, terus cara nanamnya sama baik kan? Sama aja. Umurnya? Umurnya 2,5 bulan. Lebih cepat dari jagung biasa ya? Iya. Cuman emang ukurannya masih gini ya? Bisa lebih gede lagi kalau yang subur mah. Mataannya juga emang, mataannya apa, bijinya emang lebih kecil? Ya. Emang dia ukuran segitu ya? Ukuran. Nah, abang-abangan gue, ada dan gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget sore hari ini bisa ketemu lagi bersama gue, Abang Narji, si Juragan Lahan. Keren banget nih. Gua nyobain pertama kali nyobain jagung warnanya ungu. Wah, Bang Kimpo. Ya. Ini Bang Kimpo yang mengembangbiakan di Tangsel loh. Lo bayangin, ini adalah Tangsel yang sebuah kota tapi masih ada pertanian kayak begini. Nanti sebelum ke lahannya kita cobain dulu nih. Orang Betawi mah pas banget ya. Sore begini nih ngeteh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama jagung dah. Kalau dia teksturnya lebih lembut ya. Iya, kayak ketan. Kayak ketan ya, dia nggak ngelawan. Digigitnya kenyal. Iya. Nah, nggak pada nyangkut, nggak pada nyangkut di gigi. Dia. Tapi orang pada suka juga nggak nih? Wah, 99% orang semuanya rata-rata pada ketagihan. Udah pada nyoba, pada datang sini ya? Dan jawaban mereka semuanya yang saya kasih baru pertama kali makan dan baru pertama kali lihat. Bang, apa sih bang yang bikin abang kepikiran di tengah kota besar gini Tangsel, abang malah bertani bang? Manusia kan semuanya butuh makan. Terus? Manusia bisa hidup sebabnya makan. Manusia bisa hidup sebabnya karena makan ya? Karena makan. Umur Allah yang kasih. Tapi kalau makan, belum tentu namanya kita nih semua bisa hidup. Tapi kan di kota kayak begini bang, orang kan kadang-kadang mendingan juga bikin kontrakan atau ngapain. Nah ini abang malah mikirin jadi petani di sini bang. Ya. Tenang aja Bang Narji, jadi petani itu nggak haus harta, nggak haus materi, hati bisa tenang. Yang saya rasain. Tapi abang sebelum bertani dulu mudanya ngapain bang? Jadi preman. Ya, abang-abangan gue ada dan gue, memang yang namanya Bang Suhanda ini di daerah Pondok Aren terkenal itu dengan Bang Kimpo. Pada saat dia dulu, ya bukan ngejalanin ya, dia pokoknya pada saat itu belum ketemu jati dirinya, ya sempet dia bilang sendiri jadi preman. Siapa sih nggak kenal Bang Kimpo di daerah sini? Tapi kenapa bang memutuskan tuh? Jauh banget ya bang, dari preman lari ke sawah, lari ke kebun. Semua orang rata-rata nyarinya kan nyari senang Narji. Nyari uang tujuannya buat senang. Nyari beli mobil tujuannya buat senang.
Mau kawin lagi gue tujuannya buat senang juga. Nah, ya saya nih bertani, saya bisa senang. Ngapain lagi yang saya cari? Lebih senang mana bang? Di antara tadi tuh, dia pengen beli mobil, kawin lagi sama bertani. Sementara ini saya masih senang bertani. Bertani, tapi udah kawin lagi? Belum nih bang, udah 15 tahun belum kawin. Masih duda. Masih duda. Bang Kimpo ini akhirnya dengan kesendiriannya dia memanfaatkan waktu luangnya tuh, lihat ya. Di sini ada antorium, di sini ada empang. Ini selain jagung, apalagi sih abang tanam di sini bang? Kadang-kadang saya tanam kol bulat, bawang. Nah, ini yang unik bang. Pokcoy. Apa iya di Tangsel ini bisa tumbuh bawang? Bukannya itu jatahnya Brebes sama Tegal? Iya, makanya pertanian saya di sini yang agak ini ya, saya ngelawan gitu. Ngelawan yang orang bilang di sini mah tuh kagak tumbuh, kagak bisa hidup kol gitu. Terus kagak bisa hidup bawang. Ternyata begitu saya coba, hasilnya semuanya berhasil. Nah itu abang sendiri ngerjain atau rame-rame bang? Kalau ngerjain saya rame-rame, nyangkul apa. Cuma kalau nanem saya turun tangan, bareng-bareng. Ilmunya dari mana sih abang dapatnya? Kalau ilmu sih ngeliatin dulu lagi masih kecil, saya sering main di kebun ya. Dulu kan saya waktu masih kecilnya ngebala bebek bang. Ya, ngebala bebek tuh kan ngangon bebek. Ngangon bebek. Jadi saya di sela-sela namanya saya ngangon bebek kan saya bergaul namanya sama petani. Iya, cuman waktu itu masih kecil, saya ya ibarat kata ngerekam, saya ngerekam aja gitu. Cuma praktekinnya belum gitu. Pas udah ya kayak sekarang ini baru saya praktekin, ada kesempatan. Gitu. Tapi yang unik ya bang ya, abang ini di Tangsel, kota besar, abang bertani, hasilnya kagak dijual. Nah, abang dapat bahagianya dari mana, bang? Itulah yang saya bilang saya bisa bahagia. Kata Allah kan kalau seandainya kita mau ngasih siapapun, kasihlah yang terbaik, yang kita sayang, yang kita rawat. Nah, kalau tanaman kan itu kita kasih yang kita sayang. Kalau udah hasil kayak seperti ini, berarti kan dari masih kecil namanya saya rawatin. Bang Nardi nginjek, saya marahin. Tapi kalau udah panen, siapapun silahkan. Ya, tapi kalau belum panen, itu saya rawatin, saya elus-elus. Malam ada kesempatan namanya saya lihat, saya ajakin ngobrol. Ya, saya sayang. Setelah namanya panen, saya kasih orang. Nah, itulah yang membuat saya bahagia. Dari hasil tangan saya, nanam apa ngerawat, itu yang bikin saya senang banget. Falsafah hidup yang selama ini gue nggak pernah dapet ya. Jadi manusia itu bahagia kalau dia bisa memberi yang terbaik buat orang lain. Itu ternyata bukan terlalu berharap apa yang kita dapat dari orang. Orang kan bahagia tuh kalau kadang-kadang dibagi bang. Lo nggak tahu dia tuh lagi belajar miskin. Tapi kalau namanya belajar kaya, kita itu ngasih. Nah ini Bang Kimpo nih contohnya. Di mudanya mungkin dia senang-senang, happy-happy. Ternyata kebahagiaan paling utama setelah dia terjun ke dunia pertanian kayak gini bang ya. Ini ngomong balik lagi ke jagung nih bang. Cara nanamnya di mana? Terusnya juga bagaimana nanamnya? Lahan segini abang pernah dapat panen sampai berapa? Saya pengen tahu ntar ke kebun bang. Ntar kita ke kebun. Oke, ntar kita ke kebun ya. Ya. Wow. Waduh. Masih banyak nih stok, Bang. Banyak pasti ya. Woi, abang-abangan gue ada dan gue. Tuh. Bang Kimpo nih di Tangsel. Mengembangbiakan
jagung warna ungu dan juga jagung pelangi. Bang Kimpo, saya mau nanya nih, perhatian pemerintah Tangsel gimana ke abang? Alhamdulillah sih support mada. Support mah ada ya. Ya namanya di kebun ya bang. Iya. Teman kita pasti nyamuk apalagi. Wah ada bakulnya juga ini. Tinggal naruh bakul. Bang, abang ke depan itu pengen kayak gimana sih bang? Yang gimana ya, saya mau pengennya disediain tempat bertani. Jangan di Tangsel ini nggak ada lahan buat petani bang. Terutama buat edukasi anak-anak yang masih kecil-kecil, anak-anak sekolah gitu. Yang mesti kita kasih tahu bahwa ini pertanian yang kita makan setiap hari. Dari hasil semuanya yang kita makan setiap hari itu dari hasil bertani. Iya. Bertani itu nggak, prosesnya nggak sebentar. Mesti makan waktu. Nggak ada yang hari ini kita tanam besok kita makan. Nah itu Kita dia. makan sekarang satu hari bisa 3 kali bang. Ya udah pasti makannya sehari Iya. 3 kali, belum nyemilnya bang. Ya, terus pertaniannya yang di sini mana yang ada pertanian? Sebenarnya kalau kita jeli bang ya, kalau orang daerah itu kan bertani, tapi kan jualnya bingung. Nah kalau kita kan pasar pada deket nih, Iya. masalahnya stoknya di mana, gitu kan? Nah tadi bang Kimpo itu bener banget nih, Dinas Pertanian Tangsel. Coba diajukan bagaimana caranya kita tuh punya lahan pertanian untuk masyarakat Tangsel yang hobi bertani ya. Iya. Hasilnya ada, Iya. edukasinya ada, sejarahnya ada. Karena bagaimana juga dulu Tangsel itu adalah wilayah pertanian yang luas bang ya. Betul, betul. Kalau kita masuk ke daerah Pondok Aren, Pondok Jagung, itu kan semuanya areal pertanian dulu. Tempat pertanian semua. Penduduknya masih sedikit bang. Penduduknya dikit. Saya makan sering lapar bang. Heeh. Iya. Padahal penduduknya masih sedikit, lahan pertanian luas. Sekarang ini manusia penduduk udah banyak, tapi makan kita berkecukupan. Cuman kita terlalu terlena. Kalau seandainya Allah mau kasih kita nih, mau diuji, kita dikasih gagal panen setahun sekali aja bang. Iya pasti Kelaparan bang. kelaparan kita ya. Iya. Stok gudang Bulog berapa besarnya sih bang gudang Bulog? Buat Tapi nyukupin penduduk yang ada. tapi kadang-kadang juga masih impor ya bang. Iya. Padahal nih kalau kita kelola sendiri sebenarnya mampu ya. Iya, kita beras aja masih impor bang. Itu kalau seandainya ya hubungan sih sekarang kita masih baik sama negara lain, nggak ini bisa masih dikirimin. Tapi kalau seandainya kita nggak harmonis, kita nggak dikirim, kita mau makan apa bang? Berarti kita seharusnya bisa mandiri sendiri ya. Iya, jangan kita udah lapar, kita baru nanem. Kalau bisa mah kita sebelum lapar kita udah punya persiapan. Nah kejadian waktu COVID kemarin kan, Iya. orang pada bingung gimana sih ini mengelola ini. Tapi yang bertahan itu siapa? Petani kan bang. Iya. Bang Kimpo waktu COVID kemarin kan udah punya tempat sendiri kan. Iya. Nggak bingung kan? Alhamdulillah Gua saya mah tinggal malahan udah metik. bisa bagi-bagi Ah. dari hasil saya. Nah ini Bang Kimpo, kita sambil jalan bang ya. Ini Iya. kita bawa ke sono bang ya. Waduh. Tapi bibitnya ada nih bang. Ada. Ntar saya pengen nyobain nanam di Iya, boleh. belakang rumah saya nih bang. Iya. Nah, abang-abangan gue ada dan gue yang gue dapat dari Bang Kimpo ini kayaknya orang punya visi hidup yang nggak kebanyakan orang ya. Kalau orang berpikirnya di Tangsel ini berpikir bagaimana caranya cari duit dengan instan, dengan cepet. Hari ini kerja, hari ini dapat duit. Nah, ini dia nih. Lihat, kita lihat mentahnya ya. Tadi matangnya ya. Ternyata mentahnya, oh kalau yang tadi kita rebus itu matanya masih kecil. Iya. Tapi yang sekarang nih kita dapat yang sempurna banget tuh. Ukurannya sama sama jagung biasa ya. Gengs, ini bentuk sempurnanya dari jagung warna ungu ya. Tuh. Wah, rasanya pulen, legit. Terus nanamnya lebih cepat bang ya. Lebih cepat. Lebih cepat daripada jagung biasa. Nah ini ngomong-ngomong bang, bibitnya berapaan sih bang? Kalau bibit kita beli kemarin saya 45.400 butir. Tapi ada lagi yang jenis mahal lagi, yang pelangi. Itu satu butir saya masih beli 4.000. Satu butirnya 4.000. Iya. Tapi kalau untuk tumbuhnya dia satu pohon bisa berapa buah sih dia? Satu. Satu aja ya? Iya. Satu pohon satu ya? Iya. Ini kalau dijual sekarang sekilo berapa bang? Waduh, saya belum pernah jual bang. Lah itu yang banyak pada minta abang atur gimana maksudnya? Iya, kadang-kadang dijatah gitu, dibagi. Oh dibagi tapi dijatah ya? Iya, dijatah. Biar yang lain bisa ikut rasain. Nah terus abang buat apaan sih bang? Tenaga, waktu, pikiran. Sekarang hasilnya cuma dibagi-bagi doang ke orang. Buat simpenan bang.
Maksudnya? Bos simpenan nanti insya Allah saya di akhirat sana namanya bisa ada keringanan buat saya, ada yang bisa saya bagi. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, kayaknya gue ngomong kayak begini kayak orang ngomong sama orang supi banget ya. Artinya kadang-kadang kita mendapatkan nasihat seperti ini, kita harus berpikir harus datang ke pesantren, ke ulama. Tapi dari Bang Kimpo, seorang petani ini, gue bisa mendapatkan kesimpulan. Jerih payahnya, kebahagiaannya itu bukan di saat mendapatkan apa yang dia terima, tapi bahagianya di saat dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Bang Kimpo, luar biasa banget. Semangat terus. Semoga orang-orang kayak Bang Kimpo ini makin banyak di Indonesia dan khususnya di Tangsel. Karena masih banyak lahan nggak kepake. Kita manfaatkan seperti ini dan bisa menghidupi masyarakat di sekitar sini. Oke, abang-abangan gue, ada dan gue, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Ayo kita jadi petani milenial. Petani milenial, no baper, no minder, jadilah miliarder. Assalamualaikum.